Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Puja Rosandi. Gimana kabar kalian pada minggu terakhir ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan akun kita dijadikan pendapatan yang maksimal ketika kita pulang ke rumah untuk keluarga-keluarga kita di rumah. Jadi gimana kabar akun kalian masing-masing? Apakah makin hari makin nyungsep atau makin hari hanya bisa bertahan saja di situ-situ saja, atau makin hari kalian ada peningkatan karena kerja keras kalian terbayar sudah, atau kerja keras kalian itu benar-benar dinilai gitu ya dengan sistem mungkin. Ya semoga kita semua yang tadinya belangsak bisa menjadi gacor, yang gacor tetap bertahan di kegacorannya. Nah di video-video gue sebelumnya nih ya, nah gue kan nggak pernah share penghasilan ya. Nah disinilah gue memutuskan buat untuk nge-share penghasilan tuh seminggu sekali. Dan seperti biasa, masih seperti biasa juga, karena minggu terakhir ini kan kalian semua yang nonton di channel YouTube gue mungkin tahu akun gue sedang goyang. Mungkin stay di 9, 10, 11, 15, pernah sekali dapat 15 di minggu-minggu ini, habis itu stay 9 lagi, 10 gitu-gitu terus lah. Tapi bukan berarti menurunkan semangat kerja gue, bukan berarti gue mengurangkan jam on beat gue, bukan berarti gue memundurkan yang tadinya setelah subuh gue tetap setelah habis subuh gua keluar. Dan sekali lagi ya, keluar subuh itu bukan menjamin akun kalian menjadi gacor, tapi itu sebagai bukti tanda ikhtiar kita supaya akun kita benar-benar ada perubahan atau ada perbaikannya. Nah seperti itu. Jadi inilah penghasilan gua dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Oh ya, gua buat video ini tanggal 8 ya. Jadi mungkin pada saat 2 hari ke depan gitu gue uploadnya video ini. Karena kenapa gue tidak langsung buat video, karena gue sadar gue sedang terapi akun, ataupun akun gue sedang mengalami kegoyangan. Jadi gue takutnya pulang kemalaman, ataupun gue nggak sempet, ataupun gue kecapean, gue tidur habis mandi tidur gitu kan, takutnya gue nggak sempet. Jadi gue ketika saat hari itu gue sempat membuat video, dan itulah gue buat videonya. Tidak seperti kemarin-kemarin gue habis subuh mungkin pulang habis sholat maghrib gitu kan. Tapi pada saat ini gue memutuskan memperpanjang jam on beat gue karena adanya kegoyangan di akun gue. Karena kalau gue hanya bermalas-malasan, gue tetap pulang sore, ya gue setiap hari kan pasti ada pengeluaran setiap hari. Gue nggak mau besar pasak daripada tiang gitu ya. Walaupun pada saat seperti ini memang sebenarnya gue ya kadang-kadang nombok, kadang-kadang enggak gitu untuk pengeluaran gue sehari-harinya. Tapi bukan berarti gue menyuruh kalian itu untuk keluar subuh habis itu pulangnya larut malam seperti yang gue lakuin ya. Jadi jangan samakan mungkin gua seperti keadaan gua seperti keadaan kalian. Mungkin kalian berbeda-beda gitu kan. Ada juga kalian mungkin yang mempunyai anak bayi gitu kan, yang baru menikah, yang punya anak bayi. Karena jelas kalian nggak bisa pulang terlalu larut malam. Mungkin karena ada yang baru pengantin baru gitu kan, nggak bisa juga pulang terlalu larut malam karena tidak bisa gitu-gitu lah ya. Jadi maklumi, jadi nggak, karena gue sendiri di sini adalah perantau, orang tua gue jauh di sana, habis itu gue di sini sendiri, belum punya keluarga kecil ya. Jadi gue memaksimalkan cara kerja gue untuk memenuhi kebutuhan gue. Yang pasti kita jangan meninggalkan kewajiban kita gitu kan sebagai manusia. Ya tergantung agamanya masing-masing gitu kan. Ada beberapa driver juga yang komplain gitu di komen-komen gue itu, katanya untuk gimana bang waktu kita untuk anak bini kalau kita pulang malam terus. Nah makanya jangan samakan situasi gua dan situasi kalian. Kalian sendiri yang bisa mengaturnya, kalian sendiri yang menilainya. Mungkin kalian puas gitu kan dapat 30.000 sampai sore terus pulang gitu kan. Tergantung di mana pengeluaran kalian masing-masing di rumah. Mungkin ada yang cukup 30.000, ada yang 40.000 udah pulang gitu. Jadi di sini nih di video gue nih bukan maksud menggurui, sekali lagi gue mohon maaf, bukan menggurui ya. Jadi men-share gimana pengalaman gue di lapangan, dan meng-share juga gimana penghasilan gue di lapangan, dan mungkin aja siapa tahu bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi amal jariah bagi gue. Oke, langsung aja ke pembahasan pada intinya pada malam hari ini. Sekali lagi bukan menggurui, yaitu pembahasannya apa, gimana caranya mengatasi sistem lock order pada saat mungkin terasa banget di bulan-bulan ini ya, sistem lock order. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem lock order itu? Sistem lock order ini sistem yang terlahir dari kalangan mitra-mitra di lapangan sendiri ya. Jadi bukan terlahir atau memang adanya dari kantor Gojek langsung gitu kan. Nah jadi sistem lock order ini memang terlahir akibat pengalaman mitra-mitra driver di lapangan yang terjadi sama persis merata seperti itu. Yaitu apa? Yaitu sistem dimana sepertinya akun kita ini terkunci di jam-jam tertentu yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan orderan. Padahal di area tersebut banyak orderan, padahal di area tersebut driver banyak membawa orderan apapun itu, dan kita sendiri yang nggak pernah mendapatkan orderan. Padahal akun kita
konsisten ada aja orderan yang masuk gitu kan, walaupun nggak terlalu gacor. Tapi bagi kalian yang masih fase di gagu nih, mungkin terasa ya lock order tiap jamnya gitu kan, karena yang namanya gagu memang harus berjuang lagi, lebih keras lagi gitu kan, karena memang gagu tuh mungkin seharian penuh itu memang susah mendapatkan orderan. Ini sistem lock order sendiri itu terjadi ketika akun-akun gacor itu mengeluh pada jam-jam tertentu mereka susah mendapatkan orderan. Nah, gimana bang cara mengatasinya bang? Nah, sekali lagi gua bukan maksud menggurui kalian, tapi kita bersharing sama-sama via kolom komentar, via YouTube, via gimana pun itu. Gua cuman membahas tentang gimana pendapat gua di lapangan. Kalian bisa mengikuti yang baik-baiknya dan buang yang buruknya. Dan itu lagi tergantung gimana sikon kota-kota kalian ataupun sikon kehidupan kalian masing-masing. Bisa nggak melakukan seperti ini. Nah, yang pertama kalian harus dulu mengetahui karakter akun kalian nih. Akun kalian ini dikunci pada jam berapa nih, atau seperti lock order nih di jam berapa. Ada juga driver di pagi hari, ada di siang hari, ada di sore hari, atau ada di malam hari. Nah, kalau gue pribadi akun gue ngancing atau tiba-tiba berhenti itu di jam berapa? Nah, kalau akun gue pribadi ini pada saat siang menjelang sore, atau bisa dikatakan jam 2 siang sampai jam 4. Sudah sebulan gue coba cara apapun, gue tunggang langgang kemanapun, gue keliling kemanapun, gue netep dimanapun yang ramai orderannya, itu sama sekali gue nggak dikasih orderan gitu kan. Mungkin sebulan itu 2 kali lah gue dikasih orderan pada saat bulan-bulan ini ya, pada saat jam-jam 2 sampai jam 4 ini. Nah, jadi gimana cara gue menghadapi sistem seperti ini? Yang pertama, sistem seperti ini nggak bisa disalahin juga ya, karena terlahirnya sistem seperti ini kalau menurut gue pribadi, karena selagi Gojek ini memakai sistem prioritas, gue nggak bakal mengkritik, karena gue senang juga dengan sistem prioritas ini walaupun keadaan gue lagi goyang seperti ini. Karena sistem prioritas ini membedakan mana driver yang bener-bener rajin sama yang kurang rajin gitu ya. Jadi ya pasti harus ada perbedaannya dong, masa yang rajin disamain sama yang kurang rajin gitu kan. Jadi kalau yang rajin ini berpenghasilan lebih ya wajar, kalau yang kurang rajin ini berpenghasilannya minim ya mau nggak mau yang kurang rajin ini harus lebih rajin supaya menjadi orderannya banyak masuk ke akun mereka seperti itu. Kecuali kalau memang Gojek memakai sistem pemerataan seperti dahulu kala, yang keluar siang penghasilan sama yang keluar pagi. Nah, itu jujur gue pribadi gue protes keras. Mungkin banyak driver juga yang nggak setuju dengan pendapat gue, tapi kalau gue pribadi gue nggak setuju dengan sistem pemerataan order. Tapi untuk sistem prioritas ini gue sangat setuju sekali. Nah, balik lagi kenapa terlahir seperti ini? Kalau menurut pandangan gue nih, yang balik lagi ya, yang pertama untuk pemain poin-poin 1,5 nih, GoFood, GoSend, GoShop itu ya. Yang pertama nggak beda ya seperti GoRide. Kalau GoRide itu customer rata-rata setiap hari memakainya, apalagi kalau nanti sudah normal. Ini aja belum normal ya. Jadi mungkin kemungkinan GoRide itu masih minim. Jadi kalau namanya GoRide ini, orang itu bisa konsisten ordernya customer itu, karena untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya kerja, apapun belanja ataupun kuliah, kerja, mereka tiap hari dia menggunakannya. Tapi lain lagi seperti GoSend ataupun GoShop ataupun GoFood gitu kan, nggak setiap hari orang tuh ngorder di restoran yang sama, ataupun nggak setiap hari juga orang tuh ngorder pakai GoFood, ataupun nggak setiap hari juga orang tuh ngirim paket, kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar yang memang bergerak dalam bidang jual beli online. Nah, itu mungkin mereka tiap hari memakainya. Tapi untuk yang orang-orang biasa itu pasti nggak setiap hari. Kadang GoShop juga mungkin seminggu itu bisa 2 kali doang satu orang nih make gitu kan. Nah, mungkin atau GoFood itu begitu juga sebaliknya. Tapi kalau GoRide itu mungkin kemungkinan banyak juga tiap harinya konsisten per customer tuh memakainya ya. Tapi bukan berarti gua menyepelekan GoRide itu gampang, enggak. Karena menjadi driver GoRide yang bener-bener gacor ya, contohnya mungkin Bang Juple, pemain GoRide ya yang kalian kenal di YouTube ini kan. Nah, mereka juga harus benar-benar konsisten, rajin, penilaiannya baik kan. Walaupun orderannya banyak, kalau nggak konsisten, acak-acakan, sering cancel segala macam dan lain-lainnya buruk gitu kan kinerjanya, ya akun kita juga bakal goyang walaupun orderan GoRide banyak di lokasi kita. Jadi apa kalau ketika kalian itu mendapatkan lock order di pagi hari nih, yang gue saranin kepada kalian itu ya jangan menyerah kalau memang kalian prioritas di Gojek ya. Apalagi di pagi hari ini. Pagi hari ini bisa antara membuat akun kalian makin belangsak atau bertahan di posisi itu yang suatu saat bisa bangkit lagi. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ketika di pagi hari lock order, contohnya nih, ada beberapa driver jam 8 sampai jam 10 itu dikunci gitu ya, kayak nggak dapat orderan. Padahal di pagi hari itu lagi banyaknya orderan gitu kan. Tapi yang gue saranin untuk bertahan aja, nggak apa-apa. Jangan kalian itu malah ngulurin waktu kalian. Contohnya jam 10 baru dapat orderan nih, akhirnya kalian yang tadinya biasa keluar pagi nih, jadi akhirnya kalian keluar jam 10 aja.
Tapi itu kalau memang ada keperluan apapun itu ya nggak masalah ya. Cuman kalau memang kalian sengaja nih untuk ini, kalau bisa jangan. Karena kenapa? Ketika kalian jual jam 10, jam on beat kalian pasti nggak dari pagi lagi dong. Pasti jam on beat kalian juga mulai berkurang dong. Nah, jadi ketika kalian jam 10 kalian mulai on beat, biasanya jam setengah 11 atau jam 11 baru mendapatkan orderan biasanya. Dapat orderan, habis itu akun kalian terbiasa dapat orderan di siang hari. Nah, suatu saat ntar akun kalian mungkin log ordernya ini, yang dikatakan log order ini pindah jam. Yang tadinya biasanya pagi pindah ke sore. Jadi dari siang tuh kan mulai susah mendapatkan orderan nanti. Akhirnya kalian coba keluar pagi lagi nih 2 minggu berikutnya. Karena akun kalian tidak terbiasa mendapatkan orderan di pagi hari, jadi susah lagi. Akhirnya berantakan. Nah, itulah yang dibilang algoritmanya itu nggak stabil gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang biasanya dapat orderan pagi tiba-tiba nggak dapet, 2 minggu berturut-turut dia keluar siang, dicoba pagi. Makanya ketika orang yang keluar siang, di driver yang keluar siang selama sebulan dia keluar siang terus, tiba-tiba dia keluar pagi, keluar pagi percuma nggak dapat orderan, dijajal keluar pagi bener nggak dapat orderan ya, karena mereka tidak adanya histori di pagi hari itu jarang gitu kan, mereka keluar jarang, akunnya aktif di pagi hari, terbiasa di siang hari. Makanya terapi akun tuh nggak gampang gitu kan. Makanya gue usahain, kenapa keluar pagi itu penting, karena kita nggak tahu nih kita dikasihnya jam berapa. Yang penting kita sudah memaksimalkan kinerja kita gitu kan. Sisanya kita kasih yang sisanya kita serahkan pada pemilik rezeki, karena rezeki sudah diatur, rezeki nggak bakal ketukar. Nah, gimana bang kalau seandainya jam log order kita tuh di siang hari? Nah, ini nih yang gua rasain, karena gue ini dia log ordernya tuh di siang sampai sore hari gitu, menjelang sore, jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, yang gua lakuin adalah, boleh kalian ikutin, boleh juga enggak ya. Jadi kalau kalian punya saran boleh ditulis kolom komentar. Karena gue udah mencoba selama sebulan berturut-turut gue kemana-mana itu memang jam 2 di jam 4 tuh susah mendapatkan orderan, gue putuskan untuk beristirahat. Nah, beristirahatnya pun karena kenapa? Karena gue sadar gue nanti bakal pulang malam jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, seperti itu. Nah, jadi gue istirahat sama 2 jam itu, gue pulang ke tempat tinggal gue dan tetap menyalakan aplikasinya. Jadi kalau seandainya masuk orderan ya gue tetap bawa, abis itu gue pulang lagi sampai jam 4 tuh bener-bener abis sholat asar gitu kan. Nah, jadi gue bisa keluar lagi, udah standby dari jam 4 sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Itu yang gue lakuin supaya jam on beat kita tetap terbaca ya. Jadi gue nggak pakai mode-mode pesawat ya. Gue memang ketika gue memperpanjang jam on beat itu bener-bener gue aktifin aplikasi dan gue siap menerima orderan apapun itu. Jadi nggak perlu, kalau gue pribadi nggak memakai mode-mode pesawat. Nah, mungkin kalian berbeda. Nah, selanjutnya apa yang kalian harus lakukan pada malam hari nih? Kalau malam hari log order kalian tuh akun kalian terjadi log order pada saat malam hari, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, harus menghitung jam on beat kalian dulu ya. Kalau gue pribadi membataskan jam on beat gue tuh minimal 12 jam. Lebih bagus lagi 14 jam gitu kan. Nah, di situ jadi ketika kalian tuh mau dari subuh nih, jam on beat kalian udah berapa? Artinya dari subuh jam 4 kalian udah merasa nggak bisa dikasih order lagi nih, udah dicoba, tapi jam on beat kalian tuh udah 12 jam. Ya udah, kalian bisa pulang. Tergantung penghasilan kalian sendiri, tergantung gimana suasana di sana gitu kan. Kalau memang suasana di sana tuh sebenarnya rawan penjamretan, rawan pembegalan, rawan kang todong, rawan mungkin hal-hal yang buruk lainnya gitu kan, ya usahakan jangan, hindari seperti itu, karena keselamatan kita, kesehatan kita itu nomor 1. Jadi hindarilah tempat-tempat seperti itu. Nah, kebetulan di area gua ini alhamdulillah masih masuk kategori aman gitu ya. Jadi lagi pula gue juga mainnya di tempat ramai, nggak main di tempat-tempat sepi. Nah, jadi seperti itu yang harus kalian mungkin yang gua saranin ke kalian lakuin seperti itu. Tapi balik lagi, gimana pendapat kalian masing-masing dan gimana situasi lingkungan dan keluarga kalian, mungkin kan ada yang disuruh sampai malam, ada yang nggak boleh, tergantung gimana sendiri. Jadi mungkin itu aja pembahasan gue pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika pendapat gue ini tidak sependapat dengan pendapat kalian, karena kita sama manusia pasti ada kalanya beda pendapat. Itulah kita dinamakan makhluk sosialisasi, supaya kita bisa bersosialisasi antar pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jadi langsung aja yang belum subscribe channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian mendapatkan notifikasinya ketika 2 hari sekali gue upload video seputar masalah ojol ini. Oke, sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.